Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan Pak, saya dengan Dokter Tami yang kebetulan berjaga di Poli pada saat ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rizky dok. Oh, Bapak Rizky umurnya berapa Pak? 50 tahun dok. 50 tahun. Pekerjaan sehari-harinya apa Pak? PNS dok. Oh, tinggal di mana Ki Pak sekarang? Di Perintis dok. Di Perintis Ki Pak. Baik Pak, apakah ada yang saya bisa bantu terkait dengan keluhan-keluhan yang mungkin akhir-akhir ini Bapak rasakan? Jadi beberapa hari belakangan ini sering kak kencing-kencing dok. Oh, kencing-kencing di Pak. Biasanya itu paling parah kita rasakan pagi, siang, atau malam hari Pak? Malam dok. Malam hari di Pak. Sudah berapa lama kita rasakan ini Pak? Kurang lebih 3 bulanan dok. Oh, 3 bulanan di. Apakah ini mengganggu aktivitas tak atau tidak Pak? Mengganggu dok. Oh, mengganggu. Ada nyeri kita rasa Pak? Tidak ada dok. Oh, tidak ada. Jadi apakah memang akhir-akhir ini sering Ki merasa haus Pak? Iya dok, jadi minum terus kak. Oh, sering haus. Biasa Ki juga sering lapar Pak? Iya dok, itu misalnya kak makan. Oh iya, baik Pak. Kan kalau sering Ki makan Pak, biasanya itu bertambah berat badan tak. Apakah memang ini Pak bertambah di berat badan tak atau bagaimana Pak? Nah itu juga menyeramkan dok karena menurun ke berat badanku. Oh, turun berapa kilo itu Pak? Kira-kira 5 kilogram dok. Oh, 5 kilogram di. Dalam jangka waktu berapa itu Pak bisa turun sekitar 5 kilogram? Kira-kira 3 bulanan dok. Oh, 3 bulanan di Pak. Jadi 3 bulanan itu Pak 5 kilogram turun berat badan tadi. Iya dok. Memang sering Ki capek akhir-akhir ini Pak? Iya dok. Oh, sering di Pak. Biasa Ki juga mengantuk pada pagi hari Pak? Iya dok. Oh, sering mengantuk. Bagaimana dengan penglihatan tak Pak? Apakah kita rasa kabur atau bagaimana? Iya, penglihatanku kabur dok. Oh iya, baik. Penglihatan kabur di Pak. Apakah biasa Ki juga rasa kesemutan pada kaki atau tangan tak Pak? Iya dok, ada seperti kesemutan kedua kakiku yang hilang timbul. Oh, hilang timbul di Pak. Bagaimana Pak? Biasa Ki juga rasakan seperti gatal-gatal, sakit kepala, mual atau muntah Pak? Sakit kepala iya dok. Oh, sakit kepala jadi Pak. Ini Pak, memang ada riwayat penyakit tak sebelumnya Pak, seperti gula darah tinggi atau diabetes? Tidak ada dok. Oh, tidak ada di. Lancar dibuang air besar tak Pak? Iya dok. Oh, lancar. Jadi bagaimana keseharian tak Pak? Apakah biasa Ki merokok atau tidak? Tidak dok. Oh, tidak. Jadi bagaimana dengan riwayat penyakit keluarga tak Pak? Apakah ada yang mengidap penyakit di dalam keluarga tak? Iya dok, ibu saya Oh, ibu tadi Pak penyakit apa itu Pak? diabetes dok. Oh, diabetes di Pak. Jadi baik Pak, berdasarkan dari hasil anamnesis yang telah kita lakukan, di sini saya belum bisa mendiagnosis apa sebenarnya penyakit yang Bapak derita. Di sini kita harus melakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan fisiknya itu Pak berupa pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan indeks massa tubuh untuk mengetahui apa sebenarnya diagnosis penyakit yang diderita oleh Bapak. Jadi pada pemeriksaan tanda-tanda vital itu Pak terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan nadi, pernafasan, kemudian pemeriksaan juga pemeriksaan suhu tubuh. Terus untuk mengetahui indeks massa tubuh diukur dari tinggi badan dan berat badan. Kemudian pada pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium kita bisa tes gula darah sewaktu untuk mengecek kadar gula darah yang ada di dalam tubuh Bapak. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium? Siap dok. Ya baik Pak. Jadi baik Pak, berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium yang telah kita lakukan,
Di sini sudah keluar hasilnya ya Pak. Jadi pada pemeriksaan fisik itu kita memeriksa tanda-tanda vital. Jadi di sini hasilnya itu didapatkan tanda vital pada pemeriksaan tekanan darah hasilnya 140/90, kemudian pemeriksaan nadi 90, kemudian pernapasan 18 kali per menit, kemudian di sini juga didapatkan suhu tubuh sekitar 38 derajat Celcius. Kemudian untuk mengecek atau menentukan indeks massa tubuh, di sini telah kita lakukan pemeriksaan antropometri. Jadi di sini didapatkan hasil tinggi badan 170, kemudian berat badan 80. Jadi bisa kita simpulkan bahwa IMT-nya itu sekitar 27,68 yang masuk dalam kategori obesitas tingkat 1. Kemudian Pak, di sini berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium, kadar glukosa darah sewaktunya itu 280 mg per desiliter. Jadi bisa dikatakan Bapak ini menderita penyakit diabetes karena melebihi dari kadar normal, yaitu lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi baik Pak, berdasarkan dari hasil anamnesis dan kita juga sudah lakukan tadi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, jadi bisa kita simpulkan Pak bahwa diagnosis dari penyakit yang Bapak derita itu yaitu penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan juga adanya obes yang tidak terkontrol. Jadi baik Pak, sekarang saya akan melakukan penyuntikan insulin. Jadi tujuan dari penyuntikan insulin ini untuk lebih mengontrol kadar gula Bapak, karena kita ketahui bahwa insulin dapat menurunkan kadar gula di dalam darah. Jadi bagaimana Pak, mungkin pada penyuntikan insulin ini Bapak rasa kurang nyaman, tapi insya Allah saya akan melakukan seprofesional mungkin dan senyaman mungkin. Jadi bagaimana Pak, apakah Bapak bersedia? Bersedia Dok. Ya baik Pak. Selanjutnya yaitu teknik pemberian atau penyuntikan insulin. Jadi pertama kali yang akan kita lakukan sebelum melakukan penyuntikan yaitu melakukan sanitasi tangan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan sanitasi tangan, selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada insulin pen, kemudian ada beserta jarumnya. Selanjutnya kita pasang insulin pen dan jarumnya. Kemudian pada bagian jarumnya itu terdapat 2 penutup. Jadi kita buka semua penutup yang ada dalam yang terdapat pada jarum pen. Selanjutnya apabila semua telah terbuka, kemudian jarumnya sudah terlihat, selanjutnya kita apabila insulin pen ini baru pertama kali digunakan, sebaiknya kita mengeluarkan terlebih dahulu udara yang ada di dalam insulin pen. Caranya yaitu putar tombol dosis yang ada pada bagian atas menuju angka 2. Setelah itu, setelah menunjukkan angka 2, kemudian kita dorong tombol dosis sampai tidak bisa lagi terdorong. Kemudian apabila gelembungnya sudah keluar, kita menentukan dosis yang akan kita suntikkan ke dalam tubuh pasien. Jadi misalnya dosis yang kita gunakan itu 10 international unit, jadi pada tombol dosis kita mengarahkan ke nomor 10 sampai ada terdengar bunyi klik-klik. Selanjutnya apabila telah menunjukkan nomor 10, kita selanjutnya menentukan lokasi tempat penyuntikan insulin. Jadi tempatnya itu bisa di daerah perut, kurang lebih 2 cm dari bagian umbilikalis. Kemudian bisa juga kita lakukan pada bagian lateral
pada paha, kemudian bisa juga kita lakukan pada lengan atas. Namun kali ini saya melakukan pada bagian lengan atas pasien. Jadi selanjutnya yaitu cara penyuntikan. Jadi cara pegang insulin pen terlebih dahulu, kita pegang menggunakan 4 jari, kemudian jari ibu jari berfungsi untuk mendorong atau menyuntikkan insulin pen. Jadi caranya yaitu apabila pasien tersebut kurus, bisa kita cubit sedikit pasien. Kemudian apabila pasien tersebut lumayan gemuk, bisa kita suntikan langsung. Selanjutnya caranya yaitu kita menyuntikkan dengan cara tegak lurus sekitar 90 derajat. Kemudian kita suntikkan kepada pasien. Kemudian kita dorong tombol dosisnya sampai tidak bisa lagi terdorong. Selanjutnya kita tidak boleh langsung menarik insulin pen, namun kita menghitung angka 1 sampai 8 terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita tarik secara perlahan-lahan dengan tegak lurus. Tujuannya yaitu agar insulin yang telah kita suntikan tadi tidak keluar. Selanjutnya yaitu kita bersihkan seluruh alat dan bahan yang telah kita gunakan, dan jangan lupa untuk melakukan sanitasi tangan kembali.